Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang di channel Galeri Uni. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dan membaca kisah dari Nabi Ismail alaihi salam dan asal mula Telaga Zamzam. Nantinya di video ini akan ditampilkan beberapa gambar yang memudahkan kita untuk memahami isi cerita. Namun yang perlu diingat bahwa gambar-gambar tersebut merupakan gambar ilustrasi, bukan gambar yang terjadi pada kejadian yang sebenarnya. Yuk kita sama-sama membaca dan menelaah kisahnya. Jika menceritakan tentang kisah Nabi Ismail alaihi salam, maka tidak akan terlepas dari kisah Nabi Ibrahim. Jadi, Nabi Ibrahim alaihi salam memiliki dua istri. Istri yang pertama bernama Sarah, dan dari hasil pernikahan yang pertama, beliau dikaruniai seorang putra yang bernama Ishak. Sedangkan pernikahan yang kedua dengan istrinya yang bernama Hajar juga dikaruniai seorang putra yang bernama Ismail. Bahtera rumah tangga Nabi Ibrahim alaihi salam diuji dengan keturunan. Beliau sudah sangat lama menantikan keturunan. Bahkan dikisahkan bahwa saat usia yang tak lagi muda, beliau baru dikaruniai anak. Namun, Nabi Ibrahim alaihi salam tak berhenti berdoa kepada Allah. Berkat doa itu, akhirnya beliau dikaruniai anak-anak yang soleh. Tinggal bersama dalam satu rumah membuat Sayyidah Sarah merasa kurang nyaman dan berulang kali meminta suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengajak Sayyidah Hajar pindah ke tempat lain. Hingga ketika menerima langsung perintah dari Allah, barulah Nabi Ibrahim mengajak Sayyidah Hajar bersama Nabi Ismail untuk hijrah ke daerah yang ditunjukkan oleh Allah. Berminggu-minggu di perjalanan, hingga mereka sampai pada daerah yang amat gersang, tak ada air atau tanaman subur di sana. Daerah itu kita kenal dengan Mekah. Nabi Ibrahim alaihi salam harus meninggalkan Hajar dan Ismail di sana. Kemudian mengatakan bahwa ini merupakan kehendak Allah dan kita harus bertawakal kepadanya. Sayyidah Hajar menjawab, "Benarkah Allah yang menyuruhmu melakukan hal ini?" Lalu Nabi menjawab, "Benar, Allah yang menyuruh kita ke sini. Percayalah, Allah Maha Penyayang dan tidak mungkin menelantarkan kalian." Sayyidah Hajar mematuhi perintah suaminya dengan sabar. Ia makan dari bekal dan minum dari air yang ditinggalkan Nabi Ibrahim alaihi salam sampai habis. Hingga pada suatu hari, tak ada lagi makanan dan minuman. Di sekitar juga tidak ada mata air. Ditambah, Nabi Ismail yang masih bayi pada saat itu menangis kehausan. "Sabarlah anakku, ibu akan mencari air untukmu." Begitu ucap Sayyidah Hajar kepada putranya. Sayyidah Hajar berlari dengan gigih menuju Bukit Safa untuk mendapatkan air. Dan ternyata tidak ada setetes pun. Kemudian berlari kembali ke tempat yang lain yang bernama Bukit Marwah dan hasilnya juga sama, tidak ada air pula di sana. Ia lakukan hal itu berulang kali sampai 7 kali antara Bukit Safa dan Marwah. Diriwayatkan bahwa dalam keadaan berlinangan air mata, tak berdaya dan hampir berputus asa, ia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, tolonglah hamba-Mu yang sedang dalam bahaya kematian. Kami bertambah payah dan kehausan." Atas kuasa Allah, melalui malaikat Jibril, datang berwujud sesosok laki-laki dari kejauhan menghampiri Nabi Ismail. Lalu, malaikat menapakkan kakinya ke tanah, maka keluarlah air yang melimpah dan memancar ke segala penjuru. Hajar segera berlari ke tempat itu dan mengambil air. Malaikat berkata, "Zam-zam," yang artinya berkumpul. Sebelum Jibril pergi, ia berpesan kepada Hajar, "Hai Hajar, janganlah kamu merasa khawatir akan kehabisan air. Telaga ini bukan hanya orang-orang di sini saja, melainkan juga untuk tamu-tamu Allah. Nantinya,
ayah dari anak ini akan membangun rumah Allah di tempat ini. Maksud dari perkataan malaikat Jibril pada saat itu adalah bahwa nantinya Nabi Ibrahim akan kembali dan membangun rumah Allah yang kita kenal dengan Ka'bah. Semakin hari, semakin banyak orang-orang berdatangan dan menetap di tempat itu bersama Sayyidah Hajar dan Nabi Ismail alaihi salam. Dan akhirnya tempat itu tidak lagi menjadi tempat yang gersang dan tidak ada air. Bahkan sampai saat ini Mekah tetap menjadi tujuan umat Islam untuk pergi melaksanakan ibadah haji. Baik teman-teman, itu tadi merupakan kisah Nabi Ismail alaihi salam dan asal mula Telaga Zamzam. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah Nabi Ismail alaihi salam. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.